Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini, di antaranya Jorge Martin meraih kemenangan bersejarah pada race MotoGP Styria 2021 yang diwarnai insiden Dani Pedrosa hingga Marquez versus Alex Espargaro. Sementara itu, kredit layak diberikan kepada Valentino Rossi yang tampil habis-habisan untuk mengamankan posisi finish point, tepatnya di posisi ke-13. Lalu ada kabar terkait berakhirnya teka-teki masa depan Maverick Vinales usai dirinya sepakat gabung dengan Aprilia setelah meninggalkan pabrikan Yamaha setahun lebih cepat. Terakhir ada kabar dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, yang merasa dirinya tak bertanggung jawab mengambil peran Valentino Rossi usai menyatakan pensiun dari MotoGP. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Pembalap rookie Pramac Racing, Jorge Martin, berhasil memenangi lomba MotoGP Styria 2021 yang diwarnai sejumlah insiden dan drama. Bagi Martin, ini merupakan kemenangan pertama sepanjang karirnya di MotoGP. Hasil di MotoGP Styria ini juga menjadi podium kedua bagi Jorge Martin setelah finish ketiga di MotoGP Doha, seri kedua musim ini 4 April lalu. Sukses ini juga membuat Jorge Martin menjadi pembalap pertama Pramac yang mampu memberikan kemenangan di MotoGP sejak mereka mulai turun pada 2002. Joan Mir akhirnya finish kedua setelah terpaut 1,5 detik dari Jorge Martin, diikuti pemimpin klasemen sementara Fabio Quartararo di tempat ketiga. Berikut ini kami sajikan highlight jalannya race MotoGP Styria 2021. Francesco Bagnaia memulai balapan dengan sempurna dengan unggul atas Martin. Insiden sempat terjadi di tikungan pertama antara Marc Marquez dengan Alex Espargaro. Kedua pembalap asal Spanyol itu sempat bersenggolan. Fabio Quartararo sempat tercecer ke posisi 6 di awal balapan, tapi pembalap Yamaha itu mampu tampil agresif setelah sedikit duel dengan rekan setimnya Maverick Vinales. Lap pertama selesai dengan Bagnaia di depan, disusul Jorge Martin, Joan Mir, dan Marquez. Joan Mir dan Marquez kemudian sempat bersenggolan dan membuat The Baby Alien turun ke posisi 6. Balapan kemudian dihentikan pada lap ketiga setelah bendera merah dikibarkan menyusul kecelakaan yang melibatkan Dani Pedrosa dan Lorenzo Savadori di tikungan ketiga. Motor kedua pembalap terbakar setelah tabrakan. Dalam start ulang dengan jumlah lap 27 dan posisi start seperti awal balapan, Jack Miller memimpin atas Jorge Martin dan Joan Mir di awal balapan. Marc Marquez dan Alex Espargaro lagi-lagi bersenggolan di tikungan pertama seperti balapan pertama. Nasib sial dialami Maverick Vinales. Sepeda motor Top Gun mati sebelum lap pemanasan dan Vinales harus memulai balapan dari pit lane. Balapan mulai terbentuk usai lap ketiga setelah Jorge Martin dan Joan Mir sukses menyalip Jack Miller. Quartararo juga sukses menyalip Miller di lap ke-6. Di titik ini, Jorge Martin dan Joan Mir sudah mulai menjauh dari Quartararo di posisi ketiga. Quartararo mulai mampu bernapas lega dalam mempertahankan posisi ketiga setelah Jack Miller terjatuh di tikungan 7 saat balapan menyisakan 10 lap. Tapi El Diablo sudah terlalu jauh untuk mengejar Joan Mir dan Jorge Martin. Jorge Martin juga diuntungkan dengan kesalahan Joan Mir di tikungan 3 saat balapan menyisakan 5 lap. Jorge Martin kemudian mempertahankan posisi terdepan dan menang MotoGP Styria 2021. Joan Mir akhirnya harus puas finish kedua dengan Fabio Quartararo merebut podium ketiga. Berikut hasil lengkap race MotoGP Styria 2021 yang dipenuhi dengan drama dan insiden.
Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her off the phone on a magic. Rumors all around say her body is fantastic. Teka-teki kemana Maverick Vinales merapat pada MotoGP 2022 terjawab jelang balapan MotoGP Styria 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 8 Agustus 2021. Vinales dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Aprilia untuk MotoGP 2022 atau hanya satu musim. Sebelumnya, Maverick Vinales sudah memutuskan kontrak dengan Yamaha 1 tahun lebih cepat usai gelaran MotoGP Belanda 2021. Pembalap yang sudah tampil 7 musim di MotoGP itu akan kembali berduet dengan rekannya ketika membela Suzuki pada musim 2015 dan 2016, Alex Espargaro. Dilansir dari Sky Sport Italia, negosiasi antara Aprilia dan Maverick Vinales berlangsung dalam beberapa pekan terakhir bersamaan dengan masa istirahat pembalap. Alex Espargaro disinyalir menjadi tokoh penting di balik kesepakatan antara Vinales dan Aprilia. Alex Espargaro disebut menjadi jembatan Aprilia untuk memperkenalkan dan menjelaskan situasi tim kepada sesama pembalap Spanyol itu. Maverick Vinales lebih dulu menyatakan tidak bisa tampil maksimal di Yamaha pada akhir Juni. Sejak saat itu, rumor Vinales bergabung ke Aprilia terus berkembang. Terlebih setelah itu, Yamaha pun mengumumkan bakal berpisah dengan Vinales pada akhir musim MotoGP 2021. Aprilia dikabarkan akan segera memberi penawaran kontrak resmi kepada mantan juara Moto3 itu yang sebelumnya sudah berpengalaman membalap dengan motor Suzuki dan Yamaha. Maverick Vinales pernah 2 kali menempati peringkat ketiga dalam klasemen akhir MotoGP, yakni pada musim 2019 dan musim 2017. Sementara di klasemen MotoGP musim ini, Vinales berada di peringkat ke-6. Sempat menjadi juara seri pembuka MotoGP Qatar 2021, Vinales kemudian gagal naik podium sampai kemudian finish kedua di MotoGP Belanda 2021. Selama ini, Valentino Rossi jadi figur utama di media dalam kejuaraan dunia balap motor. Tapi itu akan berakhir menyusul pernyataannya yang akan mengakhiri karirnya pada akhir musim MotoGP 2021. Semua orang kini bertanya siapa yang akan menjadi ikon MotoGP menggantikan Valentino Rossi yang sudah begitu lama jadi tokoh utama. Banyak kalangan yang menginginkan Marc Marquez menggantikan peran tersebut karena dirinya saat ini yang paling menonjol di antara para pembalap lainnya. Hal itu menyusul 6 gelar juara dunia MotoGP yang digenggamnya sejak musim 2013 hingga musim 2019. Namun, pembalap asal Spanyol itu merasa dirinya tak harus mengambil peran Valentino Rossi. Saya tidak merasa bertanggung jawab untuk mengambil alih peran itu dari Valentino, kata Marquez. Masing-masing punya karakter sendiri, saya akan memberikan 100% di trek. Jelas, saya akan menjadi pembalap dengan gelar terbanyak mulai tahun depan. Akan tetapi, masing-masing memiliki karisma yang berbeda dan situasi tak bisa dipaksakan. Dengan berjam-jam di depan kamera, dengan banyaknya orang yang harus selalu Anda temui, saya harus terus menjadi diri saya sendiri seperti yang saya lakukan hingga sekarang, lanjut Marquez. Saya ingin menjadi Marc Marquez seperti saat ini dan memberikan pertunjukan di trek. Itulah sebabnya saya terus balapan. Mengambil alih peran Valentino Rossi adalah kata-kata besar yang juga membutuhkan tanggung jawab yang besar, kata Marquez. Pensiunnya Valentino Rossi juga menandai akhir dari sebuah era dan pembalap muda harus bisa menggantikannya demi menjadi pertanda era baru telah lahir. Untuk itu, Marc Marquez sebagai pembalap tersukses setelah Rossi pensiun diminta mengemban tugas sebagai figur utama MotoGP. Di level internasional, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Dani Pedrosa, hanya Valentino Rossi yang bertahan lebih lama. Semakin lama Anda di kejuaraan, maka semakin banyak penggemar Anda, ujar Marquez. Saya pikir semakin lama Anda bertahan, maka semakin banyak yang bisa Anda dapatkan. Tapi itu bukanlah pilihan saya, lanjutnya.
Terkadang bersama MotoGP, kami harus membuat olahraga ini bertumbuh dan menarik penggemar lebih memperhatikan kami semua. Lanjut Marquez. Kepergian Valentino Rossi diakui Marc Marquez menjadi kehilangan terbesar di MotoGP. Tapi ia berharap tak ada kesedihan yang berkepanjangan karena kejuaraan harus terus berjalan. MotoGP kehilangan sesuatu yang sangat besar dengan perginya Valentino Rossi. Kami akan melihat bagaimana masa depan akan berjalan, tapi saya tak ingin mengambil alih peran Rossi, tutur Marquez. Baik saya maupun dia ingin memberikan 100% di trek. MotoGP harus terus berlanjut dan kami harus membuat kejuaraan terus berkembang, tutup Marc Marquez. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.